Kemalasan adalah hal yang sangat berdampak negatif dalam proses saya mencapai suatu impian. Padahal setiap detik, setiap menit, mungkin banyak yang sedang menggapai setiap impian. Bahkan secara pribadi, hidup di dunia ini adalah kompetisi. Jadi ketika kemalasan terus berada dalam diri, maka apa bisa saya menjadi orang besar di dunia ini? Namun, ternyata rasa malas ini bisa diatasi. Ya pasti bisa, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Saya percaya itu. Kali ini kita akan bawa solusi dari teknik Kaizen. Teknik ini biasa digunakan oleh orang Jepang dalam mengatasi kemalasan. Dan saya juga teringat kalimat dari guru sekolah saya dulu, bahwa orang Jepang dikenal dengan kedisiplinannya. Kembali ke teknik Kaizen. Jadi teknik ini diperkenalkan dalam sebuah buku berjudul Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success, karya Masaki Imai. Sederhananya gini, Kai berarti perubahan dan Zen berarti kebijaksanaan. Nah, jadi teknik Kaizen adalah perubahan dalam hidup bisa diraih dengan perlahan melalui kebijaksanaan. Ibaratnya, kalau kita ingin mengatasi kemalasan, bisa dilakukan dari hal-hal kecil. Kecil di sini bisa dalam waktunya atau juga perbuatannya. Misalnya gini, saya punya tujuan ingin membaca satu buku setiap bulan. Nah, ini kan terlalu besar ya bagi saya yang baru mulai kebiasaan ini. Kita sederhanakan saja. Dalam sehari, sehabis sarapan mungkin atau sehabis mandi, biasakan untuk membaca buku selama 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena ini yang diajarkan pada teknik Kaizen. Ketika kebiasaan membaca buku 1 menit tersebut terlaksana dengan konsisten, maka akan menimbulkan rasa percaya diri di dalam diri kita. Iya, rasa percaya diri karena kita telah menyelesaikan satu tugas kecil. Gak hanya perihal kebiasaan membaca buku ya sahabat, ini bisa diterapkan ketika ingin mencapai impian dalam bentuk lain. Nah, apa saja tahapan untuk melakukan teknik Kaizen dalam rangka mengatasi kemalasan? Pertama, eliminasi. Sahabat bisa menggunakan pertanyaan apa dan mengapa untuk memudahkan dalam melihat hal tidak perlu. Iya, jadi sahabat mesti mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu. Misal, saya mau menonton film inspirasi, ini pertanyaan apanya. Lalu pertanyaan mengapanya, mengapa saya perlu menonton film inspirasi. Kedua, kombinasi. Kombinasikan langkah yang sudah sahabat buat. Setiap kita punya impian, pasti kita juga merancang setiap langkahnya kan. Nah, itu digabungkan untuk apa? Untuk menghindari suatu tugas yang tidak perlu. Pertanyaan where, who, serta when bisa menolong kita dalam melakukan proses ini. Ketiga, atur ulang. Kadang begini sahabat, kita mengatur ulang setiap urutan pada langkah kita juga dapat membantu dalam menghindari tugas yang tidak perlu. Mungkin kalau bahasa anak sekolahnya ada revisi. Revisi mungkin menyebalkan, tapi efeknya justru menakutkan. Nah, pertanyaan where, who, serta when juga menolong kita dalam proses ini. Keempat, sederhanakan. Sederhanakan apa? Sederhanakan langkah kita dalam mencapai impian. Jadi, sahabat bisa cek kembali. Kira-kira dari langkah-langkah mencapai suatu impian, ada yang bisa disederhanakan atau tidak? Jika bisa, maka sederhanakan. Di akhir video, saya mau katakan bahwa latihan ini bisa dilakukan dalam waktu 1 menit dulu per hari. Kalau 1 menit sudah terlihat sangat konsisten, maka bisa ditambahkan durasinya. Bisa 10 menit, 30 menit, bahkan 60 menit. Apapun yang kalian ingin capai, baik itu perihal kesuksesan sekolah, keberhasilan finansial, dan impian lainnya, bisa dicapai dengan teknik Kaizen. Teknik yang akan menghantarkan kita menuju puncak impian tanpa rasa kemalasan. Oke, sukses selalu untuk sahabat semua. Jika kita lelah, maka kalimat "aku butuh istirahat" ucapkan saja. Nggak apa-apa kita bilang lelah, nggak apa-apa bilang capek, karena kita butuh istirahat untuk menjadi lebih kuat.